semuanya, selamat datang di podcast kami This Talk, This is Talking with Us. Podcast seru seputar dunia bisnis dan akuntansi. Hai, gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap semangat ya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di judul, hari ini kita bakal bahas topik yang cukup sering nih jadi bahan diskusi di dunia akuntansi, yaitu accounting for leasing atau akuntansi untuk sewa. Nah, kenapa sih topik ini penting? Karena sejak diberlakukannya PSAK 73 di Indonesia, cara perusahaan mencatat sewa berubah cukup signifikan. Jadi wajib banget buat kita semua untuk memahami konsep dasarnya. Oke, kita mulai dari definisi dulu ya. Accounting for leasing adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi sewa dalam laporan keuangan. Apa sih tujuannya? Tujuannya tentu saja untuk mencerminkan secara wajar hak dan kewajiban yang timbul dari suatu kontrak sewa. Bener banget. Nah, berdasarkan PSAK 73, hampir semua sewa harus dicatat di neraca sebagai aset hak guna, right of use asset, dan liability sewa, lease liability. Jadi gak bisa lagi nih sewa jangka panjang disembunyikan off balance sheet seperti dulu. Betul, tapi ada pengecualian juga ya Nora, seperti sewa jangka pendek yang kurang dari 12 bulan atau sewa atas aset bernilai rendah, kayak sewa laptop atau printer kecil. Buat teman-teman yang belum tahu perbedaan dari lease dan lessor adalah kalau lease ini penyewa, sedangkan lessor itu pembeli sewa atau yang menyewakan ya guys. Nah, untuk pencatatan di jurnalnya, bagi lessee atau penyewa akan mencatat aset hak guna dan kewajiban sewanya, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dengan nilai aset rendah. Sedangkan untuk lessor, pemberi sewa akan mencatat hutang sewa, setelah itu menghapus aset dari neraca dan mengakui pendapatan guna dari hutang sewa. Ini berlaku untuk sewa pembiayaan di teman-teman. Kalau untuk sewa operasi itu tetap mencatat aset di neraca dan mengakui pendapatan sewa secara lurus straight line selama masa sewa. Dalam PSAK 73 fokusnya lebih ke penyewa atau lessee. Dulu kan kita mengenal sewa operasi dan sewa pembiayaan, tapi sekarang penyewa hanya punya satu model akuntansi, yaitu mengakui aset dan liabilitas sewa. Nah, kalau dari sisi pembeli sewa, PSAK 73 ini masih mempertahankan dua jenis sewa. Yang pertama ada sewa operasi, di mana aset tetap dicatat di buku lessor, dan yang kedua sewa pembiayaan, di mana aset seakan-akan dijual ke penyewa dan dicatat sebagai piutang. Oke, sekarang kita bahas contoh kasus yang lebih kebayang. Misalnya, PT XYZ menyewa gedung kantor dari PT ABC selama 5 tahun, pembayaran sewa tahunan sebesar 100 juta rupiah, dan tidak ada opsi beli di akhir masa sewa. Gedung memiliki nilai wajar sebesar 450 juta rupiah dan tidak ada nilai residu. Dengan imbal hasil investasi sebesar 10% per tahun dan penyusutan dilakukan secara garis lurus. Maka PT XYZ sebagai penyewa akan mencatat yang pertama ada aset hak guna sebesar nilai kini pembayaran sewa yang bisa kita hitung dengan rumus anuitas. Yang kedua mencatat liabilitas sewa juga sebesar nilai kini tersebut. Kita hitung cepat ya. Jadi caranya 100 juta dikalikan dengan 4,16986 yang bisa dilihat dari tabel anuitas jatuh tempo dari 1 untuk 5 periode sehingga menghasilkan 416.986. Jadi jumlah saat awal sewa pada debit aset hak guna sebesar 416.986.000 rupiah dan pada kredit liabilitas sewa sebesar 416.986.000 rupiah. Selain itu, setiap tahun PT XYZ juga akan mencatat yang pertama ada penyusutan aset hak guna. Misalnya 416.986.000 ini dibagi dengan periodenya yaitu 5 tahun. Jadi untuk per tahunnya penyusutan adalah 83.397.200. Jurnalnya daftar penyusutan sewa di debit pada akumulasi penyusutan sewa gedung di kredit. Yang kedua ada pembayaran bunga atas liabilitas dengan jurnal beban bunga di debit dan utang bunga atau kas di kredit. Yang terakhir ada pembayaran cicilan pokok sesuai jadwal. Jadi sesuai yang di soal tadi, pokoknya adalah 100 juta per tahun dengan jurnal liabilitas sewa di debit pada kas di kredit. Dan itu semua akan dicatat di laporan keuangan membuat informasi menjadi lebih transparan. Tidak hanya beban sewa, tapi juga terlihat kewajiban jangka panjang perusahaan. Jadi intinya akuntansi sewa ini menekankan transparansi dan mencerminkan semua komitmen sewa di neraca. Dengan PSAK 73, penyewa harus lebih hati-hati dalam menganalisis dapatnya ke rasio keuangan perusahaan. Dan yang paling penting, pahami dulu kontraknya, identifikasi apakah itu sewa, dan pastikan pencatatannya sesuai standar. Jangan ragu konsultasi juga kalau ketemu kasus yang rumit ya. Oke deh, sekian dulu episode kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share ya.